Assalamualaikum sahabat-sahabatku di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan cinta. Bincang-bincang malam. Saat ini saya kedatangan tamu lagi ya, atau guest star ya, yang datang di malam hari ini tentang kemiskinan. Ya, tema kali ini adalah kemiskinan, sehingga dia mau sharing, mau curhat kepada saya. Nah, yang bintang tamu ini atau guest star ini adalah Bapak Doni, ya, Bapak Doni. Bapak Doni ini tentang kehidupan yang sangat menderita, sangat miskin, sehingga dia mau curhat kepada saya. Silakan Pak Doni, perkenalkan diri kepada para pemirsa ya, tentang kehidupan yang sangat miskin atau menderita. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum Pak Ustadz Polo. Assalamualaikum pemirsa. Saya Doni. Hidup saya betul-betul sangat menderita Pak Ustadz Polo. Sampai-sampai saya itu meninggalkan Tuhan Yang Maha Esa atau meninggalkan Allah SWT. Hidup saya setiap hari menderita. Saya selalu menangis terus Pak Ustadz Polo. Saya betul-betul sudah berusaha kesana kemari Pak Polo, tidak pernah berhasil. Saya selalu mendapatkan uang recehan. Saya selalu menangis. Kadang-kadang saya menyendiri, hidup sendiri. Saya pergi di atas bukit sampai saya bertapa, sampai saya lari ke dukun-dukun, sampai saya bersemedi, sampai saya minta bantuan dukun-dukun atau iblis-iblis supaya saya cepat kaya Pak Ustadz Polo. Saya betul-betul tidak bisa makan, sampai hidup saya selalu dengan tangis air mata. Saya sudah minta mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi tidak pernah dijawab Pak Ustadz Polo. Saya betul-betul saya agak sedih Pak Ustadz Polo. Saya gimana ya, mana saya rumah ngontrak ya, anak belerot Pak Ustadz Polo, terus istri hamil lagi Pak Ustadz Polo ya. Saya untuk beli beras saja sampai nggak bisa, sehingga saya mati langkah Pak Ustadz Polo. Saya betul-betul sedih, perih hati ini Pak Ustadz Polo. Saya minta belas kasihan ke teman-teman saya Pak Ustadz Polo. Istilahnya kalau bahasa bijak itu dari A sampai Z, saya sudah datangin semua dengan saya tangan di atas. Akhirnya dari A sampai Z sudah habis stok. Akhirnya teman-teman saya bilang, waduh, saya juga nggak punya duit bro, dia bilang gitu. Sehingga teman-teman saya sudah habis, sudah tidak ada yang membantu saya, karena setiap hari pekerjaan saya meminta terus belas kasihan Pak Ustadz Polo. Jadi bagaimana ya Pak Ustadz Polo ya arahannya supaya saya tidak salah jalan, sampai saya bersekutu sama iblis ya. Saya pergi ke atas bukit ya, ketemu orang pintar ya. Orang pintar itu sampai bilang begini, tenang nak, saya ini pernah nikah sama Nyi Blorong. Sampai sakti mandraguna, nggak taunya saya dibohongin. Nggak tahu orang yang sakti mandraguna itu depresi. Saya dibohongin juga, depresi ketemu depresi, stres ketemu stres, nangis bareng Pak Ustadz. Saya jadi bingung sampai sekarang. Semenjak saya nonton YouTube-nya Pak Ustadz Polo, saya datang ke tempat podcastnya Pak Polo ini untuk curhat supaya ada yang membantu. Tolong ya Pak Ustadz Polo arahannya. Oh gitu Pak Doni gitu ya Pak Doni. Jadi Pak Doni itu sebenarnya sudah sehat saja ya, sudah panjang umur, itu adalah rezeki. Jadi jangan takut dengan kemiskinan, karena yang menciptakan kita Tuhan yang kaya raya. Itu ya Pak Doni harus dengar itu. Jangan takut dengan kemiskinan, karena yang menciptakan kita adalah Tuhan yang kaya raya. Jadi Pak Doni jangan takut dengan kemiskinan. Jangan sampai Pak Doni pergi ke dukun-dukun atau pergi ke setan-setan di bukit ya kan. Semua itu adalah kebohongan.
Jadi Pak Doni itu harus betul-betul istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun ya kepada Sang Khalik, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan Pak Doni. Ya sehingga Pak Doni rezekinya seret karena tidak pernah sholat, ya tidak pernah istighfar, ya taunya kalau menderita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perintah-perintahnya dan larangannya nggak pernah diikuti, ya malah berbuat dosa terus berbuat dosa, ya miskin lari ke setan-setan, sedang setan adalah lying, ya tukang pembohong, father of lying, jadi bapak pembohong. Jadi jangan datang iblis, ya datanglah yang aku bilang tadi, ya istilahnya Tuhan itu kaya raya. Jangan takut dengan kemiskinan, ya jangan takut dengan kemiskinan karena Allah Subhanahu wa taala itu kaya raya. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah ke Tuhan dengan istighfar, memohon ampun, ya kan, minta tobatnya betul-betul 100%, sampai kamu berdoa, sampai kamu menangis, ya biar air mata kamu itu bisa memadamkan api neraka, istilahnya seperti itu, atau memadamkan permasalahan hidup kamu. Jadi permasalahan hidup kamu itu bisa hilang semua dengan kamu istighfar, memohon ampun atas perbuatan dosa kamu. Saya ingatkan Pak Doni, jangan menyembah ke setan, jangan menyembah ke iblis, karena itu dosa yang tidak dimaafkan. Gitu Pak Doni, ya. Jadi Pak Doni jangan takut. Jadi Pak Doni harus bekerja. Sebenarnya kayak botol, ya, botol apa aja dipungut atau apa aja, yang penting Pak Doni bisa sehat kan. Jadi bisa bekerja apa aja, ya apalah. Ya di kota besar ini pasti ada yang bisa dibuat jadi uang, ya. Belajar bersyukur, ya belajar sabar, ya kan. Doa, sujud, ya berbisik di bumi, pasti di langit ketujuh atau Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kamu. Asal Pak Doni betul-betul datang kepada Allah itu 100% dari lubuk hati yang sangat dalam, sujud, ya memohon ampun. Nanti Pak Doni akan diarahkan sama Allah atau malaikat-malaikat Allah, karena Allah mempunyai kuasa di mana-mana, ya kan. Sehingga Pak Doni bisa ketemu teman yang kaya raya, ketemu bos besar, akan dipanggil, bro, mari bro, lu bisa bantuin gua nggak bro? Nggak tahu dikasih pekerjaan, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, istilahnya gini, ada kisah seorang yang tenggelam di tengah laut, ya jatuh dari perahunya ke tengah laut, dibantu ada kapal lewat, dia bilang begini, jangan bantu saya bang, karena Tuhan pasti membantu saya. Akhirnya kapal itu pergi lagi, datang kapal kedua lagi, jangan bantu saya pak, karena Tuhan pasti bantu saya. Sebenarnya Tuhan sudah pakai kapal tersebut untuk menolong kamu. Jadi belajar menerima, ya keadaan apapun juga kamu harus menerima, karena hidup di dunia ini ada kesedihan, ada tangisan, ada kegembiraan. Tidak ada istilahnya hidup di dunia ini serba enak, kecukupan, tidak. Namanya dunia, kalau dunia ini tidak ada kemiskinan, semua kaya, ini namanya sorga. Begitu ya. Jadi harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka dan duka, tetap datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjamah doa Pak Doni. Dari sekarang istighfar, ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah sangat benci, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Gracias.